Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 9 and today we will discuss and we will present our materials tentang pendidikan dan pembangunan. But before that we say thank you so much for Prof. Haryanto and all of you guys, all of you class for being us to present our materials. But before that, let me to introduce our member groups. I'm Wanda Nurfadilla as the moderator and the first presenter, and Nur Asriani as the second presenter and the last presenter. Oke kelas, pendidikan memiliki peran yang krusial dalam pembangunan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya memberikan pengetahuan kepada individu, tetapi juga membuka peluang, membangun kapasitas, dan memperkuat fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pembangunan sosial yang berkelanjutan serta kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Definisi pendidikan dan pembangunan. Pendidikan adalah proses sistematis untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan pembangunan adalah upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Selanjutnya, peran pendidikan dalam pembangunan. Yang pertama, pemberdayaan individu. Pendidikan memberikan individu kemampuan untuk berpikir kritis, berinovasi, dan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi. Yang kedua, pengurangan kemiskinan. Pendidikan berkualitas membuka pintu kesempatan ekonomi yang lebih luas, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Dan yang ketiga, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Pendidikan memperkuat kesadaran akan kesehatan dan gaya hidup yang sehat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keempat, penguatan institusi dan demokrasi. Pendidikan yang berkualitas membantu membangun masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dan penguatan institusi. Tantangan dalam pendidikan dan pembangunan. Yang pertama itu aksesibilitas. Masih banyak wilayah di dunia yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas karena faktor geografis, ekonomi, atau sosial. Yang kedua, kualitas. Pentingnya bukan hanya jumlah individu yang bersekolah, tapi juga kualitas pendidikan yang diberikan termasuk metode pengajaran, kurikulum, dan kompetensi guru. Yang ketiga, relevansi. Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan tuntunan zaman, agar lulusannya dapat bersaing dan beradaptasi di tengah perubahan yang cepat. Dan yang terakhir, pembiayaan. Pembangunan sistem pendidikan yang berkualitas memerlukan investasi yang besar, dan seringkali pembiayaan menjadi kendala. Adapun strategi untuk meningkatkan pendidikan dan pembangunan. Yang pertama, investasi dalam pendidikan. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus meningkatkan investasi dalam pendidikan, baik dalam infrastruktur maupun sumber daya manusia. Yang kedua, inovasi dalam pembelajaran. Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi dalam metode pengajaran untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas pendidikan. Yang ketiga, penekanan pada pendidikan inklusif, memastikan bahwa pendidikan tersedia dan relevan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus dan kelompok marginal. Yang keempat, kemitraan antara pemerintah swasta dan masyarakat sipil. Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan melalui investasi yang tepat dan strategi yang terencana dengan baik. Pendidikan dapat menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang inklusif, dinamis, dan berkelanjutan.
Okay, that's all from us, guys. Thank you so much for your attention. Thank you so much for Prof. Arianto for being us to present our materials. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.